Baik, selanjutnya yang kedua, berdoa di dalam Ka'bah atau di dalam Hijr Ismail. Kenapa dikatakan Hijr Ismail? Disatukan satu baris dengan berdoa dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Sejarahnya kan jelas itu, waktu awal dibangun Ka'bah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, besarnya Ka'bah itu masuk Hijr Ismail dalamnya. Ya. Nanti di masa Abdul Muttalib kakek Nabi SAW, karena Ka'bah sudah mulai mau rubuh bangunannya dan akan direnovasi, maka mereka waktu itu punya harta yang bisa dipakai bangun hanya sebesar ukuran Ka'bah sekarang. Ya, sehingga Hijr Ismail itu keluar. Ya. Tapi tetap saja dianggap bagian dari Ka'bah. Dan kenapa sampai sekarang tidak ada yang berani untuk membesarkan Ka'bah sehingga Hijr Ismail masuk? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak melakukannya. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih beliau berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam, maksudnya orang Quraisy, maka aku akan kembalikan Ka'bah sesuai dengan bangunan dasarnya Ibrahim. Tapi karena Nabi nggak lakukan, maka tidak ada yang berani melakukan sampai sekarang. Pemerintah Saudi hanya menutup saja, memberikan pintu antara Hijr Ismail dengan Ka'bah itu ada jarak, kurang lebih mungkin hampir 1,5 sampai 2 meter, diberikan pintu itu hanya dibuka di waktu tertentu di luar waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat ditutup semuanya, nggak bisa lagi, karena kalau orang sholat di dalam situ berarti di depannya imam. Nah, tentu kalau memungkinkan silakan, terutama ibu-ibu lebih mudah kan di masa sekarang. Kalau bapak-bapak itu sulit sekali, ya. Kalau ibu-ibu kena walaupun sedang tidak umroh, nggak dilarang untuk masuk ke pelataran, maka bisa tinggal cari waktunya saja, ya. Jadi ibu sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, tempat ini termasuk mustajab doa. Dalilnya adalah dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, kita bilang radhiyallahu anhuma karena Usama sahabat, Zaid juga sahabat ayahnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-baita da'a fi nawahihi kulliha. Bahwa Nabi SAW tak kala memasuki Ka'bah, beliau berdoa di setiap sisi Ka'bah. Jadi Nabi SAW berdoa di sini, berdoa di situ, pindah-pindah gitu ya. Pada saat masuk ke dalam Ka'bah. Dan ini Nabi SAW lakukan di saat pembebasan kota Mekah. Beliau masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bata wa huwa wa Usama bin Zaid wa Bilal wa Uthman bin Talha. Fa'aglaku alaihim falamma fatahu kuntu fi awwali man walaj. Falakitu Bilalan fasa'altuhu hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am shalla bainal amudainil yamaniyain." Ini dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, saya melihat Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, maksudnya pada saat pembebasan kota Mekah. Beliau beserta dengan Usama bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talha. Lantas mereka yang hadir menutup pintu bagi mereka. Maksudnya bagi orang-orang, tidak ada yang masuk lagi kecuali orang-orang ini saja. Tak kala pintu mereka buka kembali, maka sayalah, kata Abdullah bin Umar, orang yang pertama masuk ke dalam. Kemudian saya menemui Bilal dan lantas saya bertanya, apakah Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah? Jawabnya, ya. Beliau sholat di antara dua tiang rukun Yamani. Dan ini tentu ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat yang selanjutnya kita baca dulu, baru nanti sekaligus kita ambil faidah ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Hijr Ismail. Adalah dia bagian dari Ka'bah? Apakah ia bagian dari Ka'bah? Jawab Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, kenapa mereka tidak memasukkannya ke dalam bagian Ka'bah? Rasulullah SAW bersabda kepada istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, inna qaumaki qasirat bihimun nafaqah. Sesungguhnya kaummu wahai Aisyah dulu kekurangan dana. Berdasarkan hadis-hadis di atas, barang siapa berdoa dalam Hijr Ismail maka ia sudah berdoa dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah berdasarkan hadis ini. Baik, kita coba korek mutiara ilmunya. Dari riwayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada kedudukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, karena beliau menukil kepada kita riwayat ini